Jangan cuma bersolawat aja ya, yang lain juga banyak yang bisa, tapi kita harus solawat itu sejatinya bukan untuk meninggikan Rasulullah yang memang sudah tinggi dan mulia, tetapi membaca solawat itu adalah untuk meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma'badu. Salam sedulur setanah leluhur, salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan saya, di channel Ngopi Wingit. Buat sahabat-sahabat Ngopi Wingit semuanya dimanapun berada, tetap sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa teman-teman ya, di like, share, comment, and subscribe. Pada tayangan kali ini aku ingin coba kita berbagi tentang sholawat ya. Kita ngaji, kita saling berbagi tentang bab sholawat. Jangan cuma bersolawat aja ya, yang lain juga banyak yang bisa, tapi kita harus memahami di balik suatu hakikat sholawat itu sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga bermanfaat dengan apa yang kita bagi di sini ya. Apa itu bersolawat? Nah, apa itu bersolawat? Secara bahasa, sholawat Nabi merupakan bentuk jamak dari sholat yang berarti doa. Nah, sedangkan menurut istilah, sholawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dari Allah kepada Nabi adalah sebagai rahmat dan keridhaan, sedangkan sholawat para malaikat kepada Nabi adalah sebagai doa dan istighfar, dan sholawat umat Nabi adalah doa pengagungan kepada Rasulullah. Kita harus pahami ya, secara mendasar tentang hal itu. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan kita sebagai umat Nabi pun bersolawat, dan bahkan alam semesta pun bersolawat. Karena apa? Karena solawat adalah seruan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya sedang bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini bentuk suatu hal ya, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita sebagai umat Nabi pun juga bersolawat, karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita pahami, qalbu disebut juga induk rasa, dan juga disebut babuning ruh atau rohul kudus atau hu itu sendiri. Qalbu yang tersebut dalam hadis Nabi di atas oleh kaum makrifatullah dinamakan mahliganya Allah, keratonnya Allah,
tanahnya Allah, masjidnya Allah, dan rumahnya Allah. Induknya rasa atau rasanya Allah sama dengan rasa hakikat Muhammad. Sedangkan babuning ruh itu sama dengan hakikat Muhammad. Jadi rasa Allah adalah hakikat Muhammad, yaitu hakikat Rasulullah. Ya, hakikat Rasulullah. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini ya adalah bahwa qalbu itu adalah Muhammad sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan dari dirinya sendiri, atau disebut juga dengan sifatullah atau nurullah atau jauhar awal, cahaya pertama, atau yaitu hakikat Muhammad. Bermula manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya, dan rahasiaku adalah sifatku dan sifatku tidak lain adalah aku. Ya, sebagaimana itu yang dijelaskan dalam hadis qudsi ya. Kita harus pahami di sini, kita harus dasari, kita harus telaah lebih dalam lagi, kita maknai dengan akal kecerdasan kita agar kita semakin istiqomah dalam bersolawat. Karena apa? Karena bersolawat pada sejatinya solawat tidak untuk meninggikan Nabi yang beliau sudah tinggi, namun untuk meninggikan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tujuan bersolawat itu apa? Nah, kita harus juga memahami ya secara pandangan syariat. Umat Islam bersolawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan atas sahabat-sahabatnya. Secara terperinci ditujukan kepada Rasul dan Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu insan yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Sekarang sudah tidak ada lagi, wafat beliaunya. Keluarga Muhammad SAW, yaitu anak, istri, dan bapak, saudara, dan famili beliau yang terdekat. Mungkin juga termasuk pamannya yang bernama Abu Jahal, yang selalu menjadi rintangan tugas Nabi. Ya, kesemuanya itu sudah tidak ada lagi, wafat. Para sahabat-sahabatnya, yaitu yang dimaksud Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu pun keseluruhannya juga sudah wafat, tidak ada lagi. Dan secara hakikat ya, kita juga harus perlu memahami juga di sini, umat Islam yang sudah menguasai ilmu syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat juga bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, tetapi mereka bersolawat bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, juga tidak ditujukan kepada para keluarga dan para sahabat Nabi, tapi ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad selaku hakikat Rasul Allah, sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan, makhluk yang tercinta, termulia sesudah Allah, sebagai Rasul awal dan akhir yang diberi rahmat untuk semesta alam. Ya, ini pun tergantung sampai di mana tingkat ilmu dan terbukanya hijab yang pernah dianugerahi Allah kepada para hamba-hambanya itu sendiri. Nah, kita harus memahami sampai di situ ya, secara pandangan, secara hakikat. Dan mari kita pahamkan bersama, kita masukkan ke dalam diri kita, kita renungkan ke dalam diri kita tentang kita berbicara rasa Allah. Itulah rasa Muhammad. Itulah induk rasa disebut hakikat Muhammad. Induknya rasa yang bersih dan suci disebut qalbu mukmin yang menjadi makhluknya Allah. Dan perlu kita pahami saudaraku, induk rasa terbagi menjadi dua. Nah, induk rasa menjadi dua, terdiri atas
5 rasa lahir dan 1 rasa lahir batin yang mencakup kelima rasa tersebut tadi. Jadi jumlahnya ada 6 rasa, dan penjelasannya akan rasa itu sendiri adalah satu rasa yang ke-1 ya. Nyatanya di badan kita yaitu rasa jasad. Rasulnya Adam alaihissalam dan sahabatnya Rasul Adam khalifatullah. Ya, kita harus pahami itu. Dan yang kedua di sini, nyatanya di badan kita yaitu rasa pendengaran atau telinga kita atau kuping kita, Rasulnya Ibrahim alaihissalam dan sahabatnya Rasulnya Ibrahim Habibullah. Dan rasa yang ketiga, nyatanya di badan kita yaitu rasa penglihatan atau mata kita, Rasulnya Daud alaihissalam dan sahabatnya Rasulullah Daud Khalilullah. Ya, dan yang keempat di sini nyatanya di badan kita yaitu rasa mulut atau lidah kita, Rasulnya Musa alaihissalam dan sahabatnya Rasul. Yang dimaksudkan di situ yaitu Musa kalamullah. Dan yang kelima nyatanya di badan kita yaitu rasa mencium atau hidung kita, Rasulnya Isa alaihissalam dan sahabatnya Rasul. Yang dimaksudkan di situ yaitu Isa rohullah. Dan yang keenam di sini kita harus pahamkan dari semuanya ya. Nyatanya di badan kita yaitu rasa holbu, rasa lahir batin yang mencangkup kelima rasa tersebut di atas disebut hakikat Muhammad atau Rasul atau rasa Allah atau Rasulnya Muhammad SAW dan sahabatnya Rasul kita sendiri Muhammad SAW. Ya teman-teman, dan perlu kita pahamkan bersama, para nabi itu adalah bersaudara ya, seayah dan seibu. Syariatnya berbeda-beda sedangkan asal dan pokok agamanya satu. Adapun yang dimaksud sahabat-sahabat dari hakikat Muhammad itu adalah insan yang benar-benar beriman dan sedang menjalankan sabilillah, berusaha mencapai tingkat tinggi hingga diberi anugerah Allah untuk dapat makrifat, bertemu, melihat dan mengenal dengan hakikat Muhammad atau yang disebut sifatullah atau hakikat syahadat, di mana ada sifat di situ ada zat, di mana ada Muhammad disitulah ada Allah. Jadi merekalah yang dianugerahi ilmu laduni, nurun ala nurin, makrifatullah. Sholawat itu sejatinya bukan untuk meninggikan Rasulullah yang memang sudah tinggi dan mulia, tetapi membaca sholawat itu adalah untuk meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini sedikit teman-teman yang bisa saya kupas bersama teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan menjadikan diri kita lebih istiqomah lagi dalam bersolawat. Jadi kita tidak hanya membaca solawat atau tahu solawat, tapi kita tidak paham dalamnya tentang bersolawat. Oke teman-teman, dukung terus channel Ngopi Wingit. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya. Dukung terus tayangan konten-konten kreatif kita. Insya Allah kita akan menampilkan tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.